Satri Atini, nomor absen 23 dari kelas 10 Gunawan 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Ramayana dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam setiap bagiannya. Ramayana. Kata Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, yaitu Rama dan Ayana, yang berarti perjalanan Rama. Ramayana ini berkisah tentang Awatara Wisnu sebagai Sri Rama yang menumpas angkara murka bangsa raksasa di bawah pimpinan Rahwana yang bertindak adharma untuk memenuhi keinginannya. Nah, Ramayana ini terdiri atas 7 bagian yang disebut dengan Sapta Kanda yang terdiri atas 24.000 sloka. Balakanda. Balakanda merupakan bagian pertama dalam epos Ramayana. Balakanda dikisahkan tentang negeri Kosala dengan ibu kotanya yaitu Ayodhya yang dipimpin oleh Raja Dasarata. Raja ini mempunyai 3 istri. Yang pertama ada Kausalya, Kaikeyi, dan Sumitra. Raja ini sudah bertahun-tahun tidak mempunyai keturunan. Ia pun memanggil Bagawan Wasista untuk melakukan upacara suci api suci. Muncullah seorang setengah dewa. Dari upacara tersebut, raja ini mempunyai 4 anak, yaitu Rama dari Kausalya, Bharata dari Kaikeyi, Laksamana dan Satrughna dari Sumitra. Keempat anaknya itu dibesarkan di asrama Guru Wasista. Kemudian dikisahkan tentang sayembara di Medeha. Sayembara ini diikuti oleh pangeran-pangeran, terutamanya yaitu Sri Rama. Raja Janaka menyuruh untuk para sayembara mengangkat panah raksasa milik Dewa Siwa. Dan Sri Rama berhasil memenangkan sayembara itu. Dia dihadiahkan seorang wanita cantik, Sita putri dari Raja Janaka. Lalu mereka mengadakan pernikahan secara meriah dan dihadirkan oleh saudara-saudaranya. Jadi, nilai-nilai dalam Balakanda ini yang pertama ada nilai kesetiaan, yaitu di mana Raja Dasarata setia terhadap permaisurinya walaupun belum mempunyai keturunan. Kepahlawanan, di mana si Rama berpahlawan melawan raksasa dan ia memenangkan sayembara. Persatuan, yaitu di mana Laksamana dan Sri Rama bersatu untuk mencapai tujuan. Ada pendidikan dan spiritual, dan ada bantu atau tolong menolong. Ayodhya Kanda. Ayodhya Kanda merupakan bagian kedua dalam epos Ramayana. Pada bagian ini dikisahkan tentang Raja Dasarata yang sudah mulai menua. Ia mempunyai rencana agar kakaknya diserahkan kepada Sri Rama. Namun, pada saat memikirkan rencana tersebut, Kaikeyi datang. Ia menagih janji yang harus dikabulkan mengenai 2 permintaannya. Permintaan yang pertama yaitu bukan Sri Rama yang menjadi pemimpin, melainkan Bharata. Permintaan yang kedua, agar Sri Rama menghasilkan diri ke hutan selama 14 tahun lamanya. Dengan kesedihannya, Raja Dasarata menuruti permintaan tersebut dan meminta Sri Rama menghasilkan diri ke hutan. Sri Rama dengan Dewi Sita pergi ke hutan ditemani oleh Laksamana. Raja Dasarata larut dalam kesedihannya sehingga menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat itu, kerajaan harus ada yang memimpin. Namun Bharata menolak, dan ia menghampiri Sri Rama dan meminta Sri Rama agar kembali ke negeri Ayodhya sebagai pemimpin. Namun Sri Rama menolak, ia akan mengikuti permintaan kedua orangnya untuk pengasingan diri ke hutan. Lalu Bharata kembali ke negeri Ayodhya untuk memimpin kerajaan atas nama Sri Rama. Jadi, nilai-nilai terkandung dalam bagian kedua yaitu Ayodhya Kanda. Yang pertama ada nilai kesetiaan dan pengabdian, di mana Bharata menolak tahta dan mengakui Sri Rama sebagai raja sah. Selanjutnya yaitu ada nilai keteguhan dan keberanian. Jadi, nilai-nilai terkandung dalam kanda yang kedua yaitu Ayodhya Kanda. Yang pertama ada kesetiaan dan pengabdian, di mana Bharata menolak tahta dan mengakui Sri Rama sebagai raja sah. Yang kedua ada keteguhan dan keberanian, di mana Sri Rama menerima permintaan itu dengan lapang dada. Yang ketiga ada pengorbanan, di mana Laksamana dan Dewi Sita mengikuti Sri Rama selama masa pengasingannya. Selanjutnya ada nilai kepemimpinan bijaksana. Yang terakhir ada nilai keadilan dan kebenaran, di mana pentingnya menegakkan keadilan meskipun penuh dengan tantangan. Aranyakatanda. Aranyakatanda merupakan bagian epos ketiga dari Ramayana.
Pada kanda ini diceritakan selama pengasingan Sri Rama di hutan, ia membantu para petapa yang diganggu raksasa. Suatu hari ia bertemu dengan raksasa Suparnatra. Laksamana memotong hidung dan telinga raksasa itu. Raksasa itu menceritakan kejadian kepada kakaknya dan menceritakan kecantikan dari istri Sri Rama. Mendengar cerita itu, Rahwana terpesona akan kecantikannya. Lalu Rahwana menyuruh Marica untuk menggoda Dewi Sita. Dewi Sita tergoda akan kijang emas itu, menyuruh agar suaminya bisa menangkap kijang tersebut. Namun kijang tersebut sangat lincah, sehingga menjauhkan Dewi Sita dari Sri Rama. Seketika kijang itu berubah menjadi raksasa. Karena kekhawatirannya, Laksamana menyusuri Sri Rama. Tapi waspadanya tetap ada. Laksamana melindungi Dewi Sita oleh ilmu gaib, yaitu lingkaran. Lalu datanglah seorang Brahmana, yaitu jelmaan dari raksasa. Ia meminta bantuan kepada Dewi Sita dan Dewi Sita membantu. Dari sanalah Dewi Sita diculik. Setelah Laksamana dan Sri Rama pulang, ternyata Dewi Sita sudah tidak ada. Datanglah seekor burung jatayu. Dia menceritakan bahwa Dewi Sita diculik oleh raksasa. Kemudian jatayu itu meninggal karena begitu banyak luka dari pertempurannya melawan Ravana. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Aranyakakanda. Yang pertama ada kewajiban dan kebenaran, di mana Sri Rama tetap mengikuti pengasingan diri di hutan. Yang kedua ada kesetiaan, di mana Dewi Sita dan Laksamana setia mengikuti Sri Rama. Yang ketiga ada pengorbanan, di mana mereka melawan raksasa. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam Aranyakakanda. Yang pertama, ada nilai kewajiban dan kebenaran, di mana Sri Rama tetap mengasingkan diri ke hutan. Yang kedua, ada nilai pengorbanan. Sri Rama dan Laksamana melawan raksasa dan Jatayu melawan Ravana untuk menyelamatkan Dewi Sita. Yang ketiga, ada nilai kesetiaan, di mana Dewi Sita dan Laksamana tetap setia mengikuti Sri Rama. Yang terakhir ada nilai pengendalian diri, di mana Sri Rama tetap sabar dan tidak gegabah untuk menghadapi penderitaan. Kiskindakanda. Kiskindakanda merupakan bagian keempat dari epos Ramayana. Pada Kiskindakanda diceritakan pertemuan dari Sri Rama dan juga Sugriwa. Sugriwa merupakan raja keturunan Kera. Suatu hari Sugriwa dan Sri Rama bertemu. Sugriwa menceritakan masalah yang sedang dialaminya, yaitu istrinya direbut oleh saudaranya sendiri yang bernama Wali. Sri Rama berjanji akan mau menolong Sugriwa asalkan Sugriwa mau menolong Sri Rama mendapatkan Dewi Sita kembali. Dengan penuh pertimbangan, Sugriwa mau bergabung dengan Sri Rama. Sri Rama akan menolong Sugriwa untuk mendapatkan kerajaan dan istrinya kembali. Begitu juga sebaliknya, Sugriwa akan membantu Sri Rama untuk mendapatkan Dewi Sita kembali di negeri Alengka. Kemudian Sugriwa menjadi raja di kerajaan Agada dan Kiskindha, dan anak Walin dijadikan sebagai putra mahkota. Lalu pasukan Kera bersiap untuk melawan Ravana di negeri Alengka. Namun dalam perjalanannya mereka mengalami kendala untuk menyeberangi lautan. Namun dengan kecerdasan pasukan Kera, mereka membuat jembatan mengapung dari batu yang dinamakan dengan jembatan Ram Setu. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Kiskindakanda yaitu ada Satya Mitra atau Satya Wacana, di mana mereka setia terhadap janji antara Sugriwa dan Sri Rama. Kemudian ada nilai keadilan, di mana keadilan itu terhadap Sugriwa atas pengkhianatan Wali. Selanjutnya ada nilai pengorbanan, di mana mereka berkorban untuk mendapatkan Dewi Sita. Jadi nilai yang terkandung dalam Kiskindakanda yaitu ada Satya Mitra atau Satya Wacana, di mana setia terhadap janji antara janji Sugriwa dan Sri Rama. Selanjutnya yaitu ada pengorbanan, di mana mereka berkorban untuk mendapatkan Dewi Sita dan melawan Ravana. Selanjutnya ada nilai keadilan, keadilan terhadap Sugriwa atas pengkhianatan dari Walin. Selanjutnya ada nilai kepercayaan diri. Sundarakanda. Sundarakanda merupakan bagian kelima dari epos Ramayana yang berkisah tentang perjalanan Hanuman mencari Dewi Sita dan membakar kota Alengkapura.
dikisahkan Hanuman kerap kepercayaan Sugriwa berhasil mendaki Gunung Mahendra dan ia mengumpulkan segenap kekuatannya untuk melompat ke negeri Alengka. Sesampainya di negeri Alengka, ia bertemu dengan Dewi Sita, lalu menceritakan bahwa Rama akan segera menjemputnya. Ternyata kehadiran Hanuman diketahui oleh tentara Alengka. Kemudian Hanuman ditahan dan berbagai upaya dilakukan untuk membunuhnya namun tidak berhasil. Lalu Hanuman bertemu kembali dengan Sri Rama dan menceritakan bagaimana keadaan Dewi Sita di negeri Alengka. Nilai-nilai yang terdapat di Sundarakanda, yang pertama ada keyakinan, di mana Hanuman yakin bahwa dia akan sampai di negeri Alengka. Yang kedua ada nilai pengorbanan, Hanuman berkorban untuk mencari Dewi Sinta. Yang ketiga ada nilai keadilan, di mana kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Selanjutnya ada nilai kerjasama, gotong royong, dan religius. Yudhakanda merupakan bagian ke-6 dari epos Ramayana. Dikisahkan pada bagian Yudhakanda ini, berkat bantuan Dewa Baruna, pasukan Kera berhasil membuat jembatan ke negeri Alengka. Di saat yang bersamaan, Rahwana mengetahui hal tersebut. Ia menyiapkan pasukan untuk melawan pasukan Kera. Wibisana, adik dari Rahwana, mengusulkan agar tidak terjadi peperangan yang akan menggugurkan rakyatnya dan mengembalikan Dewi Sita ke Sri Rama. Usulan itu ditanggapi dengan kemarahan oleh Rahwana. Lalu Wibisana diusir dari keluarganya. Wibisana bergabung dengan Sri Rama untuk melawan kesombongan kakaknya sebagai simbol ketidakbaikan. Peperangan tidak bisa dihindari. Indrajit dan Kumbakarna gugur dalam peperangan dan Rahwana terbunuh. Wibisana diangkat sebagai raja di negeri Alengka oleh Sri Rama. Kemudian Dewi Sita diserahkan kepada Sri Rama. Namun, Sri Rama meragukan kesucian dari Dewi Sita. Dewi Sita sedih, ia menyuruh abdinya untuk membuat api unggun sebagai simbol kesuciannya. Kemudian, Dewa Agni berkata bahwa permaisurinya memang benar-benar suci. Sri Rama juga berkata ia melakukan itu untuk membuktikan kepada rakyatnya bahwa permaisurinya memang benar-benar masih suci. Kemudian, Sri Rama, Dewi Sita, dan pasukannya kembali ke negeri Ayodhya. Dia disambut oleh Bharata dan juga menyerahkan kepemimpinannya kepada Sri Rama. Nilai-nilai yang terkandung dalam Yudhakanda, yaitu ada nilai kerjasama atau gotong royong, bahwa Adharma akan kalah melawan Dharma, dan ada nilai pengorbanan dan keberanian, di mana Sri Rama dan pasukannya berani melawan Rahwana. Uttarakanda merupakan bagian akhir dalam cerita Ramayana. Pada bagian ini, Sri Rama mendengar perbincangan dari rakyatnya yang membincangkan Dewi Sita. Sebagai raja, ia memberikan contoh yang baik. Dewi Sita disuruh untuk meninggalkan kerajaan. Dewi Sita pergi ke pertapaan Resi Walmiki. Dalam perjalanannya, Resi Walmiki membuat kisah, yaitu Dewi Sita menjadi wiracerita dalam Ramayana. Dewi Sita melahirkan dua putra, yaitu Kusa dan Lava. Kedua putranya dibesarkan oleh Resi Walmiki. Dalam acara yang dibuat Sudama, yaitu acara Aswamedha yang menghadirkan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Kusa dan Lava. Ia mempersembahkan nyanyian Ramayana yang dibuat oleh Resi Walmiki. Rama sangat tertarik. Ia mencari tahu dan ternyata itu adalah putranya. Ia meminta Resi Walmiki agar mengembalikan Dewi Sita dan kedua putranya ke istana. Dewi Sita meyakinkan dengan cara bersumpah bahwa raganya tidak akan diterima oleh bumi seandainya ia memang tidak suci. Kemudian, seketika berbelah muncullah Dewi Pertiwi di Singgasana atas didukung oleh ular-ular naga. Dibawalah lenyap Dewi Sita ke dalam bumi. Rama sangat menyesal dan ia menyerahkan tahtanya kepada kedua anaknya dan ia kembali ke kayangan sebagai Wisnu. Nilai-nilai dalam Uttarakanda, yaitu ada nilai kepatuhan. Nilai-nilai dalam Uttarakanda, yaitu ada nilai ketabahan, di mana Dewi Sita tabah selama pengasingannya. Kemudian ada nilai kepatuhan terhadap Dharma, di mana Sri Rama tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang raja di atas kepentingan pribadi. Di sana juga ada rasa penyesalan dari Sri Rama. Ramayana bukan hanya cerita yang berisi tentang petualang, tetapi juga berisi pesan moral yang mendalam. Beberapa tema yang sering muncul di antaranya pengorbanan, kesetiaan, kebaikan melawan kejahatan, dan pentingnya menjaga kebenaran dan juga keadilan.